Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah pekuburan tua yang sudah lama ditinggalkan. Tempat itu dikenal oleh warga sebagai lokasi yang penuh misteri dan cerita menyeramkan. Rumput liar tumbuh tak teratur, dan batu nisan yang retak-retak tersebar tanpa arah yang jelas. Tak ada yang berani mendekati setelah matahari terbenam. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, penduduk mulai melaporkan sesuatu yang tidak biasa. Makam-makam di pekuburan itu tampak berpindah posisi tanpa jejak manusia yang jelas. Berita tentang makam yang bergerak itu cepat menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang desa menjadi gelisah, banyak yang takut dan enggan melewati pekuburan tersebut, bahkan di siang hari sekalipun. Ada yang mengatakan mereka mendengar suara gemerisik tanah saat malam, suara yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Makam yang biasanya sunyi menjadi sumber ketakutan yang mengganggu ketenangan desa. Siapapun yang mencoba menyelidiki pun tidak kembali dengan jawaban yang memuaskan. Seorang pemuda bernama Arman, yang tinggal di desa itu sejak kecil, merasa penasaran dengan kejadian aneh ini. Ia tidak percaya dengan cerita-cerita horor yang beredar. Baginya, ada sesuatu yang harus diungkap di balik fenomena yang tak masuk akal ini. Dengan tekad kuat, ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri makam yang bergerak tersebut. Ia mempersiapkan perlengkapan sederhana dan berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari kebenaran, apapun risikonya. Malam pertama Arman di pekuburan tua itu berlangsung dengan tenang, bahkan terlalu tenang. Ia duduk di antara makam-makam yang mulai retak dan tersusun tak beraturan. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang menenangkan sekaligus menakutkan. Ia menunggu dengan sabar, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan fenomena tersebut. Namun malam itu berlalu tanpa ada pergerakan yang aneh, hanya sunyi yang menyelimuti pekuburan tua itu. Pada malam berikutnya, suasana berubah. Saat jam menunjuk ke tengah malam, terdengar suara gemerisik halus di balik rimbunan pohon. Arman menegakkan badan dan menajamkan penglihatannya dalam gelap. Matanya tertuju pada sebuah makam di pojok yang tampak berbeda dari yang lain. Batu nisannya terangkat sedikit dari tanah, seperti baru saja digeser. Jantung Arman berdegup kencang, adrenalin memenuhi tubuhnya. Ia merekam kejadian itu dengan ponselnya, berharap bukti ini bisa meyakinkan orang-orang di desanya. Seiring malam-malam berlalu, Arman mulai menyadari pola pergerakan makam tersebut. Tidak semua makam bergerak, hanya makam tertentu dengan ciri-ciri khusus. Beberapa makam yang bergerak tersebut memiliki batu nisan yang pudar dan tulisan yang hampir tidak terbaca. Ada pula makam yang ditumbuhi akar pohon besar yang seolah-olah mengikatnya pada tanah. Fenomena itu menimbulkan pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya menyebabkan makam ini bergerak? Apakah ini semacam kutukan atau peringatan? Arman mencari tahu lebih banyak tentang sejarah pekuburan itu. Dari orang-orang tua desa, ia mendapat cerita lama tentang sebuah keluarga bangsawan yang dimakamkan di sana. Konon, keluarga itu terlibat dalam praktik gelap dan mengorbankan banyak nyawa demi kekuasaan. Setelah kematian mereka, terjadilah berbagai kejadian aneh yang membuat makam mereka dihindari. Mungkin saja makam yang bergerak itu berhubungan dengan jiwa-jiwa yang belum tenang, terperangkap dalam kutukan yang belum terpecahkan. Keingintahuan Arman berubah menjadi ketakutan saat ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang lain di pekuburan. Saat malam semakin larut, ia merasakan udara menjadi dingin secara tiba-tiba, berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Bayangan gelap tampak bergerak di antara pohon-pohon dan makam yang roboh. Ada perasaan diawasi yang tak bisa dijelaskan. Hatinya berdebar, namun ia tak ingin menyerah. Ini adalah kesempatan untuk mengungkap misteri yang telah lama menyelimuti desanya. Pada suatu malam, Arman menemukan sebuah makam yang tidak memiliki batu nisan, hanya ada gundukan tanah yang terlihat baru. Di sekelilingnya,
Tanah tampak baru digali dan kemudian ditutup dengan kasar. Ia merasa ada sesuatu yang tersembunyi di bawah sana. Dengan hati-hati, ia mulai menggali sedikit demi sedikit. Namun tiba-tiba, suara bisikan lirih memenuhi udara malam itu. Suara yang tidak bisa ia mengerti namun sangat mengganggu. Arman merasa ada sesuatu yang ingin berkomunikasi. Bisikan itu semakin keras, terdengar seperti seruan kesakitan yang penuh dendam. Arman berusaha menenangkan diri, tapi rasa takut mulai merayap ke dalam pikirannya. Ia mengingat kembali cerita orang tua desa tentang jiwa-jiwa yang tidak tenang, yang terperangkap dan terus berkeliaran di pekuburan tua itu. Ia merasa bahwa makam yang bergerak itu mungkin adalah usaha jiwa-jiwa tersebut untuk mencari jalan keluar, atau bahkan memperingatkan sesuatu yang lebih besar dan berbahaya. Suatu malam, ketika Arman memeriksa makam yang sama, ia melihat bayangan samar melintas cepat di antara pepohonan. Tubuhnya membeku seketika. Bayangan itu tampak seperti sosok manusia yang mengenakan pakaian kuno, berjalan dengan langkah pelan menuju salah satu makam. Arman mengikuti dari jauh dengan hati-hati, berharap dapat melihat lebih jelas. Namun saat sosok itu menghilang, tanah di sekitar makam mulai berguncang, dan makam itu perlahan berpindah ke sisi lain pekuburan. Fenomena itu membuat Arman semakin yakin bahwa ada kekuatan gaib yang mengendalikan makam-makam tersebut. Ia mencoba mencari tahu cara untuk menghentikan pergerakan ini agar tidak mengganggu kedamaian desa. Namun usahanya menemui jalan buntu. Setiap kali ia berusaha mendekati makam-makam itu, kekuatan gelap yang melindungi tampak semakin kuat. Malah, terkadang ia merasakan aura dingin yang menusuk hingga ke tulang, seolah-olah tubuhnya diselimuti bayangan maut. Arman juga mulai mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat sosok gelap yang berbisik padanya tentang rahasia pekuburan dan kutukan yang menyelimuti makam-makam itu. Sosok itu memperingatkan bahwa jika makam-makam itu terus diganggu, maka kegelapan yang lebih besar akan terlepas ke dunia. Mimpi itu terasa sangat nyata sampai membuat Arman terbangun dengan keringat dingin. Ia mulai meragukan apakah penyelidikannya membawa kebaikan atau justru bahaya. Suatu pagi, Arman menemukan bahwa makam yang paling sering bergerak ini menghilang sama sekali dari pekuburan. Tempatnya hanya berupa lubang tanah kosong yang dalam dan gelap. Penduduk desa yang mendengar kabar ini semakin takut dan menjauhi pekuburan. Mereka yakin bahwa makam yang hilang itu membawa sesuatu yang jahat. Arman merasa ini adalah titik kritis dalam misteri yang sedang ia usahakan untuk dipecahkan. Berbekal informasi dari mimpi dan cerita warga, Arman mencoba melakukan ritual kuno yang dulu dilakukan oleh keluarga bangsawan yang dimakamkan di sana. Ia berharap ritual itu bisa menenangkan jiwa-jiwa yang bergentayangan dan menghentikan pergerakan makam. Ritual itu dilakukan di tengah malam dengan perlengkapan sederhana, di bawah cahaya rembulan yang pucat. Hening malam pecah oleh suara mantra dan desahan angin yang membawa hawa mistis. Saat ritual berlangsung, tanah di pekuburan mulai bergetar hebat. Batu nisan yang sebelumnya berpindah-pindah kembali ke posisi semula dengan sendirinya. Angin malam membawa suara erangan pelan yang berubah menjadi lirihnya doa dan teriakan yang memudar. Arman merasa ada kedamaian yang mulai menyelimuti pekuburan tua itu, meskipun hawa misterius masih tetap terasa. Ritual itu seolah membuka pintu bagi jiwa-jiwa yang tersesat untuk menemukan ketenangan. Keesokan harinya, suasana di desa mulai berubah. Warga yang dulu takut kembali berani melewati pekuburan. Rumput liar mulai dipangkas dan makam yang sempat bergerak ini tampak tenang dan tertata rapi. Arman merasa lega, meski masih menyimpan rasa takut akan kemungkinan munculnya kejadian serupa di masa depan. Ia tahu bahwa misteri pekuburan itu belum sepenuhnya hilang, hanya tertunda untuk saat ini. Namun, di balik ketenangan yang baru itu, Arman masih merasakan sesuatu yang mengawasinya. Suatu malam,
Saat ia melewati pekuburan untuk terakhir kali sebelum pergi dari desa, bayangan samar terlihat di ujung jalan setapak. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arahnya. Arman menelan ludah dan melangkah cepat, tahu bahwa rahasia pekuburan itu masih menyimpan misteri yang belum terungkap sepenuhnya. Meski makam-makam yang bergerak sudah berhenti, cerita tentang pekuburan tua itu tetap hidup di dalam ingatan warga desa. Beberapa dari mereka percaya bahwa jiwa-jiwa yang tidak tenang itu suatu saat akan kembali, entah untuk mencari perdamaian atau membawa kegelapan baru. Arman, dengan segala pengalamannya, memilih untuk menyimpan rahasia itu sebagai pelajaran tentang batas manusia dan dunia gaib yang tak terlihat. Pekuburan tua di desa kecil itu kini menjadi simbol misteri yang abadi. Sebuah pengingat bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia semata. Makam yang bergerak sendiri bukan sekadar cerita horor, melainkan sebuah tanda dari kekuatan yang lebih besar dan tak terjamah. Dan meskipun Arman telah meninggalkan desa, bayangan pekuburan itu tetap menghantui pikirannya. Sebuah misteri yang mungkin tak akan pernah benar-benar terpecahkan.